Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala akhiril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, para jemaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua sepakat meyakini dengan sepenuh hati berdasarkan dalil akli, dalil nakli, dan berbagai dalil-dalil yang lain bahwa baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun dalam uraian berbagai faham ulama bahwa melaksanakan sholat itu wajib. Tetapi kita melaksanakan sholat bukan untuk sholat semata-mata, asal melaksanakan tanpa target dan tanpa tujuan. Sebab salat merupakan prinsip dalam Islam. Tatkala kita melakukan dengan baik, dengan ikhlas, dengan hanya mencari ridho Allah dan dengan khusyuk, maka salat akan merubah diri seseorang menjadi orang yang lebih baik. Jauh dari kemungkaran, jauh dari kemaksiatan, jauh dari kedurhakaan yang lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang saya ingin ambil potongannya saja, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, sholat seperti apa yang mampu mencegah itu semua? Tentu adalah sholat yang khusyuk, sholat yang dipahami dengan sungguh-sungguh apa arti sholat yang sesungguhnya dan apa tujuan sholat yang sesungguhnya, dan untuk apa sholat itu yang sesungguhnya. Tatkala dipahami dengan sungguh-sungguh bahwa sholat adalah sebuah upacara ibadah dalam rangka mengadu, mengeluh, curhat, memohon, kemudian juga berdoa ke hadapan Allah, dan itu konsentrasi dengan baik, alias dengan kata lain adalah khusyuk, maka dari sholat ke sholat yang kita lakukan, minimal yang wajibnya 5 kali sehari semalam, akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan jahat dan munkar, dari perbuatan maksiat dan mungkar. Dari mulai subuh, kemudian kita bekerja, berkembang, bertebaran di muka bumi ini, kemudian datang duhur, dipanggil lagi dengan azan duhur, kita juga kembali berwudu, kemudian menghadap Allah, kemudian curhat kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian meminta agar Allah turun berkontribusi ke muka bumi ini, ikut menyelesaikan program-program hidup kita yang selama ini mungkin sulit untuk dicari jalan keluarnya. Kemudian disambung lagi setelah kita jeda beberapa saat dengan asar. Kemudian setelah jeda juga beberapa saat kita sambung lagi dengan maghrib. Begitu juga setelah jeda sebentar kita masuk lagi dengan isya dan seterusnya. Maka dari sholat ke sholat ini akan mampu membimbing, menggait, dan menjadi arah tujuan hidup kita menjadi lebih baik. Tepat kalau Allah mengatakan bahwa sholat itu akan mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat rawatib, dengan sholat-sholat sunat. Katakanlah di penghujung malam kita bangun, kemudian berdoa ke hadirat Allah, salih berganti malaikat malam dan malaikat siang. Tatkala malaikat malam naik ke langit menghadap Allah, kemudian Allah bertanya kepada mereka, sedang apa hamba-hambaku di muka bumi ini? Wahai malaikat, malaikat melaporkan apa adanya. Mereka ada sebagian hambamu yang sedang sujud, yang sedang ruku, yang sedang qiyamul lail, yang sedang tahajud dan bermunajat, berdoa kepadamu. Kemudian Allah menyuruhkan kepada malaikat, dan seolah-olah Allah turun ke muka bumi ini. Yang zilu Rabbuna, Allah turun ke muka bumi ini, tabarakallahu ta'ala, dengan penuh keberkahan dan ketinggiannya. Kemudian Allah menjanjikan, barang siapa yang berdoa Allah akan mengabulkannya. Mayyad'uni pastajibalah, siapa yang berdoa maka Allah mengijabahinya. Kemudian wa may yas'aluni
fa'utiyah, kemudian siapapun yang meminta Allah akan memberinya. Fastaghfiruni fa'aghfarullah, dan barang siapa yang minta ampun kepadanya, Allah pun akan mengampuninya. Inilah sebetulnya hakikat sholat yang sesungguhnya. Sholat akan mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan maksiat dan jahat. Tidak terjadi yang sebaliknya. Di masjid sholat, di masjid berdoa, di masjid baca Quran, di masjid bermuhasabah, di masjid iktikaf, tapi di kantor selingkuh, korupsi, manipulasi, janji palsu, dan lain-lain. Sehingga sholat itu tidak berdampak kepada perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Sesungguhnya kita ingin semuanya dari sholat ke sholat itu, kita secara bertahap tentu saja menjadi orang yang lebih baik. Kalau tadinya berakhlak kurang baik, menjadi akhlak yang baik, akhlakul karimah, menjadi manusia yang betul-betul taqarrubillah, dekat dengan Allah, dan selalu mengukur perilaku dan hidupnya, baik ucapan, keyakinan maupun perbuatannya, dengan parameter Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan harapan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.